Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai organ-organ pada tumbuhan ya. Baik, organ pada tumbuhan itu dibagi menjadi organ akar, batang, dan juga daun. Itu merupakan organ pokok pada tumbuhan. Bagaimana dengan bunga? Bunga juga merupakan organ pada tumbuhan, tapi dia bukan merupakan organ pokok ya. Dia adalah organ yang merupakan derivat atau turunan dari salah satu organ yang Ibu sebutkan tadi. Baik, untuk pertama Ibu akan menjelaskan mengenai organ akar terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Ibu akan zooming dulu gambarnya biar terlihat ya. Oke, baik. Nah, terlihat ya. Di sini di gambar ini ada tanaman apa? Ada bawang ya. Baik, apakah bawang punya akar? Jelas. Mana akarnya yang ini ya? Akar itu terletak pada bagian terbawah tumbuhan yang fungsinya untuk menegakkan tanaman pada media tanam dan juga menyerap air serta mineral dari dalam tanah. Ya, kalau misalnya akar ini Ibu sayat secara membujur itu disayatnya dari atas ke bawah. Nah, terlihatnya tuh seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita zooming lagi nanti seperti ini. Gitu. Baik, sekarang perhatikan, Ibu akan memperbesar gambarnya dulu. Ini masih organ akar ya. Nah, di sini di bagian paling bawah ada yang berwarna merah ya. Yang berwarna merah ini apa? Yang berwarna merah ini adalah kaliptra atau tudung akar. Ibu tuliskan dulu. Ini namanya adalah kaliptra atau tudung akar. Tudung itu kan pelindung ya. Jadi kaliptra itu adalah pelindung akar. Untuk apa fungsinya? Jelas melindungi akar dari gesekan ketika dia tumbuh ke bawah. Di bawah itu kan ada tanah, ada batuan. Agar jaringan di atasnya tidak rusak, makanya ada kaliptra atau tudung akar. Gitu ya, dapat dipahami? Oke, selanjutnya, nah, bagian di atasnya secara garis besar, nih, ada 3 daerah ya, secara garis besar ya. Ada bagian epidermis, ini yang berwarna biru. Epidermis, epi itu artinya atas, dermis itu dari kata derm artinya kulit, berarti kulit teratas atau kulit terluar dari tanaman. Yang ini ya. Kemudian bagian dalam, ini yang warna kuning. Yang warna kuning yang ini ada korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim. Kemudian di dalamnya yang warna ungu ini ada stele. Stele itu apa? Stele itu adalah silinder pusat. Gitu ya. Dapat dipahami? Oke. Nah, itu tapi secara umum ya. Tapi sebenarnya ada jaringan-jaringan lain yang lebih spesifik dari organ akar ini. Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan tersebut. Nah, agar kalian lebih cepat dalam menghafal, biar nggak mudah lupa ya, Ibu sudah buatkan jembatan keledai agar mudah untuk menghafalnya. Apa itu? Ibu bacakan. Ekor ente persis paha kambing si empu. Apakah ini? Ini adalah singkatan-singkatan ya. E untuk epidermis, kor untuk korteks, ente untuk endodermis, persis untuk perisikel, paha untuk flum, kambing untuk kambium, si untuk silem, empu untuk empulur. Jadi ini itu adalah jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Apakah pada akar seperti ini jaringannya?
Apakah pada batang juga seperti ini urutan jaringannya? Ya, tetapi ada perbedaannya. Nanti akan Ibu jelaskan. Ini posisinya urutannya itu dari luar ke dalam ya. Dari luar ke dalam. Gitu. Ngerti ya? Oke, nah sekarang eh, stele, ini belum tersebut ya, stele. Stele itu apa? Jadi mulai dari perisikal sampai dengan ampulur itu namanya stele. Jadi terdiri dari jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Stele itu mulai dari perisikal sampai dengan ampulur. Gitu ya. Dapat dipahami? Coba kalian harus ingat mengenai jaringan-jaringan ini ya. Ini adalah jaringan yang menyusun tumbuhan dari luar ke dalam. Gitu. Baik, oke. Kalau misalnya sudah ingat, Ibu akan lanjutkan masih membahas tentang akar ya. Nah, masih tentang akar. Oke. Bentar. Nah, tanaman itu kan dibagi dua ya, masih ingat ya? Waktu kelas 10 kalian sudah mempelajarinya. Ada tanaman yang bijinya berkeping dua atau dikotil, ada tanaman yang bijinya berkeping satu atau monokotil. Nah, sekarang apakah sama antara anatomi dikotil dengan monokotil? Kita akan mencoba menganalisisnya. Kita akan analisis satu-satu. Kita akan analisis dari akar dikotil terlebih dahulu. Nah, terlihat gambarnya? Jelas ya? Terlihat ya? Oke, baik. Sekarang, nah, tadi kan Ibu sudah memberikan jembatan keledainya ya. Ekor ente persis paha kambing si empu. Itu adalah urutan dari luar ke dalam. Apakah ada di akar dikotil jaringan-jaringan tadi? Coba kita cek. Ekor, epidermis dan korteks. Mana epidermisnya? Kalau di sini tidak terlihat ya, tapi pasti ada. Semua tanaman itu pasti memiliki epidermis. Jadi epidermis itu ada di bagian terluarnya. Oke, gitu ya. Epidermis karena dia kan kulit terluar. Terdiri atau tersusun atas satu lapis yang fungsinya untuk pelindung ya. Makanya sel-selnya itu tersusun rapat. Kemudian setelah epidermis ada korteks tadi ya. Ada korteks. Oke, sekarang yang sebelah mana korteks? Korteks itu yang ini. Nah, ini korteks. Perhatikan sel-selnya sel apa itu? Parenkim ya enggak sih? Berarti korteks itu tersusun atas jaringan parenkim. Berarti bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan ya. Nah, ini adalah bagian korteksnya. Korteks gitu ya. Nah, kemudian ekornya udah, ente. Ente itu endodermis. Adakah endodermis? Ada. Yang mana endodermis? Nih, menunjuknya ke sini kan? Iya enggak? Nah, ada lapisan satu sel setelah korteks. Ini adalah endodermis, terdiri dari satu lapisan, dan endodermis ini bisa mengalami penebalan gabus. Namanya adalah Pitakaspari. Nama penebalannya ya, namanya adalah Pitakaspari. Ibu akan menjelaskan di slide berikutnya. Oke, selanjutnya, kok selanjut itu ya? Selanjutnya, ada siapa lagi? Ekor ente persis, perisikal ya. Ada perisikal. Perisikal itu adalah jaringan di bawah endodermis di sini. Nah, kalau ini kurang tepat ya yang ini. Yang ini kurang tepat, harusnya sampai sini nih. Ya. Perisikal. Perisikal ini mengalami pertumbuhan ke samping, membentuk apa? Membentuk cabang-cabang akar gitu ya. Membentuk cabang-cabang akar. Jadi kalau ada pertanyaan, cabang akar dibentuk oleh siapa? Oleh perisikal ya. Ekor, ente, persis, paha. Pahanya itu dari flum. Flum itu yang mana kalau di sini? Flum itu adalah ini nih, sel-sel yang kecil-kecil ini.
ini adalah flum. Flum itu fungsinya untuk apa? Mengangkut hasil fotosintesis. Ini adalah flumnya ya. Terlihat kan yang kecil-kecil itu ya. Oke. Ekor ente persis paha kambing. Kak itu siapa? Kak itu adalah kambium. Adakah kambium? Lihat. Ini dikotil. Dikotil itu yang membedakan dengan monokotil adalah adanya kambium. Kambium yang mana? Yang ini. Kalau di monokotil ada tidak kambium? Tidak ada. Kalau di dikotil ada. Yang warna oranye itu adalah kambiumnya. Ya. Selanjutnya, ekor ente persis paha kambing si. Si-nya itu siapa? Si-nya itu adalah silem. Silem itu kalau digambar pasti selnya itu berdiameter lebar-lebar, lebih lebar dibanding flum. Nah, ini adalah silemnya. Oke. Kenapa dia lebar? Fungsinya untuk apa silem? Silem itu kan fungsinya untuk mengangkut air. Berarti dia mengalami turgid. Ya enggak? Makanya sel-selnya itu lebih besar dan lebih lebar dibandingkan flum. Gitu. Oke. Nah, sekarang empulur terakhir kan yang bagian terakhir itu kan ada empulur ya. Empulur itu adalah apa? Bagian paling tengah atau parenkim pusat namanya. Ya, adakah parenkim pusat di sini? Di tengah sini ada tidak? Nah, di sini ada tidak? Karena tertutup oleh silem, makanya tidak terlihat empulurnya. Ya. Oke. Terlihat ya. Kalau misalnya ingat ya, di dikotil itu ada kambiumnya, tetapi parenkim pusatnya, empulurnya itu tidak terlihat atau tidak ada karena tertutup oleh silem. Gitu. Dapat dipahami? Ya. Kita nanti akan membandingkan dengan yang akar monokotil. Apakah ada kambium? Apakah ada parenkim pusatnya? Nanti kita bandingkan ya. Oke, baik sekarang. Nah, kita akan ke akar monokotil. Iya, terlihat ini. Nah, oke. Gini aja deh biar kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini adalah penampang melintang dari akar monokotil ya. Kita cek satu-satu lagi. Nah, kalau ini terlihat ya epidermisnya ya enggak sih? Ini epidermisnya. Terluar kan epidermis ya. Ekor, epidermis, kornya, korteksnya sebelah mana? Korteksnya ini. Wah, terlihat sangat jelas. Ini adalah korteksnya. Ini adalah korteksnya ya. Ini adalah korteks. Nah, ekor. Ente, endodermis. Endodermisnya yang mana? Nih, yang satu lapis nih, terlihat ya. Nah, ini adalah endodermis. Sama halnya dengan yang dikotil, yang monokotil juga ada endodermis yang mengalami penebalan. Namanya adalah pita kaspari. Ibu bahas selanjutnya ya. Selanjutnya, ekor ente persis perisikal juga ada di lapisan setelah. Oh, ini mah ke sini ya. Udah nggak apa-apa. Pokoknya ini kan. Nah, di sini nih. Nah, lapisan setelah endodermis itu perisikal. Berarti sama ya. Pertumbuhannya dia membentuk cabang-cabang akar gitu. Ya. Oke, nah ekor ente persis paha. Paha itu apa? Flum. Yang mana flumnya? Flumnya itu kecil-kecil. Yang mana nih bagian-bagian sini? Ini bagian flumnya. Nah, di antara sel-sel yang lebar ini flum. Ya. Kambium, adakah kambium pada tanaman monokotil? Tidak ada, ya. Jadi nggak ada kambiumnya. Kemudian silemnya yang mana? Silemnya itu yang bulat-bulat besar ini. Nah, ingat kata ibu, karena silem itu kan mengangkut air. Dia turgid kan, makanya sel-selnya tuh lebar-lebar. Terlihat di gambar itu lebar seperti ini. Oke, kemudian ini empulur, yang terakhir kan empulur. Nah, empulur atau parenkim pusat ada. Terlihat ya. Ini parenkim
pusatnya. Oke. Ya, jadi terlihat kan perbedaannya antara akar monokotil dengan dikotil. Kalau yang dikotil tadi ada kambium tapi empulur pusatnya tidak ada atau tidak terlihat. Kalau pada akar monokotil itu tidak ada kambium tetapi ada parenkim pusat atau empulur gitu. Dapat dipahami? Gampang ya. Itu adalah anatomi dari akar monokotil dan juga dikotil ya. Baik, sekarang Ibu akan membahas yang tadi Ibu singgung-singgung. Ada siapa? Ada Pitta Caspari. Apa tadi Pitta Caspari? Pitta Caspari itu adalah jaringan endodermis yang mengalami penebalan ya. Jadi di sini ini kan endodermisnya. Maaf. Kita back dulu. Nah, ini tuh kan endodermis. Iya kan? Ini endodermis. Kemudian ini stelenya kan? Silinder pusat kan? Ini stele. Nah, kalau misalnya kita zooming endodermisnya terlihatnya seperti ini. Kita zooming. Nah, terlihatnya seperti ini. Yang mana endodermis yang mengalami penebalan? Ini endodermis. Nah, kemudian ini yang warna oranye ini adalah Pitta Caspari. Oke. Untuk apa Pitta Caspari ini? Pitta Caspari itu fungsinya untuk membatasi air yang masuk. Misalnya ini bagian luarnya ya. Ini bagian dalam. Berarti kalau gitu sebelah luar dari endodermis apa? Korteks kan? Ini berarti korteksnya. Korteks, ini korteks, kemudian ini bagian dalamnya stele kan? Ini stele. Nah, ini stele. Sekarang, air kan dari bagian luar, ya enggak? Misalnya ini ada rambut-rambut, akar-akar rambut gitu ya. Masuk kan epidermis, korteks, tapi karena ada Pitta Caspari nggak bisa masuk airnya. Karena tadi membatasi air yang masuk, hanya saja tidak semua sel-sel endodermis mengalami penebalan. Ada sel yang tidak mengalami penebalan, namanya adalah sel-sel penyerap. Yang mana? Yang ini nih. Kalau ini Pitta Caspari, nah ini yang mengalami penebalan, jadi nggak bisa masuk sini, tapi air bisa masuk ke sebelah sini. Ini namanya sel-sel penyerap, sel-sel pada endodermis yang tidak mengalami penebalan gitu. Ngerti ya? Oke, jadi dari luar air masuk, kemudian kan ada Pitta Caspari, terbatas air yang masuknya, tapi dia masih bisa masuk ke sel-sel penyerap, kemudian masuk ke bagian stele gitu ya, ke berkas pembuluh nanti masuknya ya. Coba kita lihat. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi ya. Mana ya? Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Ada korteks yang ini, bagian korteks. Ini endodermis yang mengalami penebalan, Pitta Caspari. Ini bagian stelenya, berarti di dalamnya ada berkas vaskuler atau berkas pengangkut gitu. Dapat dipahami Pitta Caspari? Gampang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke organ selanjutnya, yaitu ada siapa? Ada organ batang ya. Organ batang fungsinya untuk apa? Jelas dia juga menegakkan tanaman ya. Di organ batang juga banyak mengandung sklerenkim kan sebagai penguat tanaman. Selain itu dia juga menyalurkan air dan mineral yang dibawa oleh akar ke daun dan nanti menyebarkan hasil fotosintesis ke organ-organ lain. Oke, nah sekarang kita akan membahas perbedaan antara batang dikotil dengan batang monokotil. Ini adalah penampang melintangnya ya. Melintang itu kalau disayat atau dipotong ke samping gitu ya. Kita akan bedakan satu-satu biar terlihat. Kita akan bahas yang dikotil dulu. Kita akan bahas yang dikotil dulu, yang ini ya. Nah, terlihat enggak? Terlihat ya. Nah, baik.
Masih ingat tadi jembatan keledainya apa? Ekor ente persis paha kambing si empuk ya. Sekarang coba kita perhatikan. Yang paling luar, epidermis ada ya. Ini adalah epidermisnya. Kemudian korteksnya mana? Korteksnya juga ada. Ini korteksnya. Nah, terdiri dari jaringan-jaringan parenkim. Kemudian endodermis. Nah, yang membedakan antara organ batang dengan akar, kalau di akar itu selalu ada endodermis. Nah, kalau pada batang nih, di bagian terdalam korteks itu ada yang namanya fluterna. Jadi, ini kan korteks. Bentar. Nah ini kan korteks ya, bagian sini korteks kan. Sebentar. Nah, bagian sini kan korteks ya. Nah, bagian di dalam epidermis kan korteks. Nah, bagian terdalam dari korteks itu ada yang namanya fluterna. Kita tulis fluterna. Nah, fluterna ini bagian dari korteks yang bagian dalamnya dan nih bisa mengalami penebalannya namanya adalah pita Kaspari dan disebut juga sebagai jaringan endodermis. Tetapi tidak semua tanaman bagian fluternanya mengalami penebalan. Kebayangkan? Jadi ada yang punya lapisan endodermis kalau fluternanya mengalami penebalan, ada juga yang tidak. Kebayang ya? Oke, nah kemudian ekor ente persis endodermis persis perisikelnya ada perisikelnya ada sebelah dalam satu lapis, tapi memang nggak terlalu terlihat ya kalau di gambar sini. Kemudian persis paha flumnya yang mana? Flumnya itu yang ini. Ntar kita back lagi biar terlihat. Flumnya tuh yang ini. Nah ini flumnya yang warnanya agak gelap kalau digambar ya. Kemudian kambiumnya tuh yang ini. Nah di bawahnya lagi ini kambium. Kemudian silem. Nah, ingat ya, silem itu selalu lebih lebar. Ibu buletin, lihat tuh, sel-selnya lebih lebar kan? Iya, ini adalah silemnya. Terlihat ya. Oke. Kemudian empulur itu parenkim pusat yang ini. Ada berarti ya. Oke. Dapat dipahami? Bisa ya. Nah, sekarang perhatikan yang berkas pembuluhnya. Nih, ini kalau yang pada batang dikotil itu berkas pembuluhnya adalah tipe kolateral terbuka. Jadi tipe kolateral terbuka itu ada silem, ini ada kambium, ada flum. Ya, ini kalau diperbesar yang ini terlihatnya berkas pembuluhnya seperti itu. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke batang yang monokotil. Apakah sama batang monokotil? Coba ya, apakah sama? Nah, di sini aja ya. Nah, ini sebelah juga nggak apa-apa ya, ngerti ya? Oke, nah perhatikan. Ekor epidermis ada. Korteksnya juga ada, tapi memang korteksnya tidak terlalu terlihat jelas. Endodermis sama seperti tadi ya, bagian terdalam dari korteks itu ada yang namanya fluterna. Kalau mengalami penebalan itu membentuk jaringan endodermis, gitu ya. Kemudian ekor ente persis perisikelnya ada, tapi memang perisikelnya juga tidak terlalu kelihatan jelas kalau di gambar ini ya. Persis paha flum. Nah, flum dan silemnya karena pada monokotil itu tipenya adalah tipe berkas pembuluhnya adalah terbuka. Berkas pembuluhnya itu terbuka. Jadi seperti ini gambarnya. Maaf. Jadi seperti ini. Nah, ada bagian flum,
kemudian ada bagian silem. Ini yang terlihatnya tuh yang trakeidnya ya, yang besar-besarnya ini ada rongga udara. Itu jadi nggak ada kambiumnya ya, karena tadi ini adalah monokotil gitu. Kemudian empulurnya ada nggak? Ada empulurnya, parenkim pusatnya ada, tapi memang tidak sejelas pada tanaman dikotil. Untuk batang ya, gitu. Dapat dipahami? Bisa membedakan ya. Jadi perbedaan mendasar dari anatomi batang dikotil dan monokotil adalah apa? Kalau pada dikotil, nih, batas antara korteks dan juga stele itu kan yang tengah ya, itu jelas. Kenapa? Karena ada kambium, jadi terlihat batas antara korteks dengan stele. Bagaimana dengan pada yang monokotil? Karena tidak ada kambium, batas antara korteks dengan stelenya itu nggak jelas. Gitu, dapat dipahami ya? Oke, sekian dulu untuk pembahasan organ. Pada video selanjutnya Ibu akan membahas mengenai organ daun dan juga bunga. Oke.